Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Gerardina Marcella Edawogo dengan NPM 2320101 dari kelas keperawatan 2023A. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang seks bebas dengan tema Say No to Seks Bebas. Baiklah teman-teman, mungkin di antara teman-teman ada yang sudah tahu apa itu seks bebas, mungkin juga ada yang belum tahu tentang apa itu seks bebas, dampaknya, faktor yang mempengaruhi, serta cara pencegahannya. Jadi, alangkah baiknya marilah kita simak bersama video saya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan membahas apa itu seks bebas. Seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa diterima secara umum. Yang dimana dengan kata lain, seks bebas adalah merupakan perzinahan yang dimana dilakukan di luar nikah, dan ini sangat-sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Jadi, di sini juga saya akan membahas tentang dampak seks bebas yang terbagi menjadi 3, yaitu dampak kesehatan fisik, dampak psikologis, dan juga ada dampak sosial. Yang pertama, dampak kesehatan fisik, yaitu yang pertama infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS, gonore, dan lain-lain. Yang kedua, kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, kanker serviks, dan yang keempat, gangguan kesehatan reproduksi. Kemudian dampak yang kedua yaitu dampak psikologis. Di sini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, perasaan bersalah dan malu, depresi dan kecemasan, trauma psikologis, serta sulit membangun hubungan. Dan dampak yang ketiga yaitu dampak sosial, yang di mana ada yang pertama putus sekolah, yang kedua kemiskinan, yang ketiga stigma sosial dan diskriminasi. Jadi, yang berikut ada faktor yang mempengaruhi seks bebas, di mana terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama di sini ada faktor internal. Di antaranya yang pertama, rasa ingin tahu, rasa rendah diri, kurangnya pengetahuan tentang seks, dan yang juga yang keempat itu masalah psikologis. Dan yang berikutnya itu ada faktor eksternal, yang dimana juga faktor eksternal ini dibagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama ada lingkungan keluarga dan ada lingkungan sosial. Jadi untuk lingkungan keluarganya itu seperti lingkungan keluarga yang tidak harmonis, dan juga ada keadaan ekonomi. Dan berikutnya juga ada lingkungan sosial. Yang pertama itu seperti media. Media yang dimaksudkan di sini adalah penyebaran video porno di media sosial. Dan yang kedua itu ada budaya luar seperti budaya-budaya barat begitu. Dan yang ketiga, akses terhadap informasi yang kurang difilter secara kritis dan rasional. Dan yang keempat ada tekanan teman sebaya. Setelah membahas dampak dan faktor yang mempengaruhi seks bebas, sekarang saya akan melanjutkan terkait dengan upaya pencegahannya. Jadi, yang pertama di sini itu ada memilih teman dengan selektif. Karena lingkungan pertemanan dapat mempengaruhi karakter seseorang. Yang kedua, memiliki pendirian yang kokoh. Karena dengan pendirian yang kuat, seseorang tidak akan mudah terbawa oleh arus seks bebas. Dan yang ketiga, ada menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Karena kesibukan akan membuat waktu lebih padat. Dan yang keempat, ada mengenali bahaya seks bebas, seperti penyakit menular dan kehamilan yang tidak Yang kelima, mendekatkan diri dengan agama. Yang dimaksudkan ialah memperdalam ilmu agama agar tahu mana yang boleh dan mana yang dilarang oleh agama. Yang keenam, membangun komunikasi terbuka dengan orang tua. Dan yang ketujuh, menerapkan jam malam. Yang dimaksudkan ialah orang tua bisa melarang remaja agar tidak pulang malam. Dan yang terakhir yaitu gunakan media sosial dengan bijak, seperti memilah mana yang boleh ditiru dan yang mana yang tidak layak untuk ditiru. Jadi
itu merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadinya seks bebas ini, teman-teman. Topik yang terakhir yaitu manfaat penyuluhan seks bebas. Di antaranya seperti yang pertama, menambah pengetahuan remaja terkait seks bebas dan cara pencegahannya. Yang kedua, membantu orang tua memahami pergaulan bebas dan dampaknya pada remaja. Dan yang ketiga, membantu remaja memahami kesalahan dan penyimpangan seksual agar dapat menjaga diri. Dan yang terakhir, membantu orang tua mencari cara untuk menghindari dampak negatif seks bebas pada remaja. Teman-teman, seks bebas adalah aktivitas di luar perkawinan yang dimana dapat menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Jadi, kita harus hindari seks bebas dan berani katakan tidak pada seks bebas. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika saya memiliki kesalahan kata selama video saya berlangsung. Terima kasih dan semoga bermanfaat.